Hadis yang keempat. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya. Ya, kita doakan keduanya karena Nu'man dan ayahnya yaitu Bashir, dua-duanya sahabat. Jadi adab kita kepada para sahabat itu mendoakan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 10, ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Jadi kita mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Makanya kata para ulama, setiap kali disebut sahabat, hendaknya bagi kita mendoakan radhiyallahu anhu. Ya, kalau ada yang mengatakan kenapa kok dipilih radhiyallahu anhu bukan rahimahullah, bukan barakallahu fiik misalkan, ya, karena radhiyallahu anhu itu adalah lafaz yang dipilih di dalam Al-Qur'an oleh Allah. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 100, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang sahabat, bapaknya juga sahabat, kita doakan dua-duanya. Semoga Allah meridhai keduanya. Ya, ini adab kita kepada para sahabat Nabi yang berjasa besar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas, dan antara yang halal dan yang haram ada perkara-perkara mustabihat yang samar, syubhat, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maksud hadis ini, Nabi membagi perkara itu ada 3. Perkara yang pertama, masalah-masalah yang jelas halal. Nasi jelas halal? Jelas. Kalau ada yang bilang nasi haram, minta dikebukin ini. Semua orang Indonesia makan nasi. Nah, ya kan? Itu jelas halal. Yang kedua, masalah-masalah yang jelas-jelas haram. Zina haram itu jelas. Ya, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang disesatkan oleh Allah. Dulu di Indonesia ada yang punya disertasi, ya, menghalalkan zina, waliyadzubillah. Ini kufur, ya, menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau khamr, itu jelas, babi, jelas bahwa itu adalah haram, sampai orang awam pun tahu bahwa itu adalah haram. Itu jelas, perkara-perkara yang jelas. Taib. Yang ketiga, ada masalah-masalah yang samar, nggak jelas antara halal atau haram. Itu namanya syubhat. Itu namanya syubhat. Dan itu bisa dikarenakan, pertama, karena masalah itu baru muncul. Bisa jadi karena baru muncul. Sebab sesuatu yang baru muncul itu biasanya belum jelas. Yang pertama kali baru awal-awal muncul. Kopi pertama kali muncul itu ada yang mengharamkan. Pertama kali muncul, ya. Ada yang mengharamkan karena dianggap sebagai khamr. Mikrofon pertama kali muncul, ada yang mengatakan bid'ah. Ini penemuan orang kafir, nggak boleh. Ya. Radio pertama kali muncul, ada yang mengatakan nggak boleh, haram, dianggap sihir. Ini kok bisa bicara ini? Pertama kali muncul. Masih ingat Facebook pertama kali muncul, pro kontra. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Sekarang yang dulu mengharamkan pada punya FB semuanya, ya kan? Nah, sesuatu yang baru muncul itu biasanya begitu, pro kontra. Rokok pertama kali muncul, ada yang membolehkan. Imam Asy-Syaukani mengatakan boleh, ya, pertama kali muncul. Tapi dengan berjalannya waktu, setelah jelas, ya, para ulama pun akhirnya, ya, sepakat. Misalkan kopi setelah jelas, para ulama sekarang mengatakan semuanya sepakat itu boleh.
ya rokok, ya semua ulama sunnah ya, bukan ya, ulama-ulama sunnah ini. Kalau yang bukan sunnah beda lagi. Bahkan ada yang bilang hukum rokok itu berputar dengan 5 hukum. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Nah, tapi semua ulama-ulama sunnah sekarang sepakat bahwa itu adalah haram karena sudah jelas. Para dokter sudah menjelaskan, ya bahkan sudah ada fatwa MUI-nya. Bahkan di bungkus rokok sendiri sudah ada tulisannya, rokok membunuhmu, ya, rokok membahayakan, ya mengakibatkan penyakit ini dan penyakit itu. Dan nggak ada yang demo itu. Nggak ada yang demo, nggak ada yang protes. Makanya di mana-mana dilarang, di pesawat nggak boleh, di pom bensin nggak boleh, karena itu berbahaya, ya berbahaya. Tapi bisa juga karena subhat itu, bisa juga karena masalah tersebut masing-masing ada dalil yang kuat. Ada 2 pendapat, masing-masing memiliki argumen yang kuat, ya sehingga kita mau menguatkan salah satunya kadang masih bingung. Contoh, apa hukum makan daging buaya? Di Kalimantan itu ada loh ya, sate buaya, ada, ya. Bahkan dia punya kolamnya, tinggal ini aja. Tapi apa hukumnya? Terjadi perbedaan di kalangan para ulama tentang hukum buaya. Sebagian para ulama mengatakan halal, karena itu termasuk binatang air, binatang laut, ya. Dan semua binatang laut, binatang air berarti halal. Tapi sebagian para ulama mengatakan haram, karena dimasukkan dalam binatang buas. Dan setiap binatang buas haram. Kullu dzinabin minas ba'i haram. Setiap binatang buas maka hukumnya adalah haram. Tapi di sini tentu masing-masing memiliki apa? Dalil, argumen yang cukup kuat, sehingga kadang orang bingung, waduh yang mana ini ya? Antum tanya ustadz ini bilang boleh, tanya ustadz sini bilang nggak boleh. Nah, ini bisa menjadikan sesuatu tersebut subhat, samar-samar antara halal dan haram. Baik, bagaimana sikap kita ketika mendapati perkara tersebut subhat? Nabi SAW melanjutkan, famanittaqas syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Barang siapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat, maka berarti dia telah menjaga agamanya dan kehormatan dirinya. Ini yang disebut ikhwan wara'. Wara' itu artinya berhati-hati dari sesuatu yang syubhat. Berhati-hati. Jadi kalau misalkan tadi antum bingung ini halal atau haram, kalau untuk warok kehati-hatian mendingan tinggalkan. Masih banyak makanan yang lain yang jelas-jelas halal. Kecuali kalau antum sudah mantap setelah mempelajari salah satunya, itu masalah lain. Tapi kalau antum masih bimbang, ya, masih menganggap bahwa itu adalah syubhat, berarti ya ikuti arahan Nabi, yaitu apa? Untuk kehati-hatian lebih baik kita meninggalkan perkara syubhat. Ini yang disebut dengan tadi apa? Wara'. Wara' itu adalah berhati-hati. Dan wara' lebih ditekankan dalam 2 masalah. Ya, dalam 2 masalah. Pertama, dalam masalah ya makanan dan pekerjaan. Ya, dalam makanan dan pekerjaan kita harus hati-hati. Jangan sampai memakan makanan yang syubhat. Demikian juga berhati-hati dalam masalah pekerjaan. Kalau pekerjaan tersebut mengandung syubhat, ya hati-hati. Kenapa? Karena itu akan menjadi nafkah kita, ya, untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Kita harus hati-hati. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka lebih utama darinya. Ya. Yang kedua, dan ini sangat penting sekali untuk kita
untuk kita perhatikan, warok ditekankan dalam masalah kehormatan saudara kita. Jangan menodai kehormatan saudara kita. Ya, jaga lisan kita. Ya, dari menodai kehormatan saudara kita. Sekarang banyak orang sukanya apa? Sibuk sama aib orang lain, ghibah, namimah, mencela orang lain, lupa bahwa dirinya banyak aibnya. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang muflis. Apa muflis itu? Orang yang bangkrut. Rajin sholat, rajin puasa, tapi kita sering zalim sama orang, ghibah, namimah, mencela, ngambil harta orang lain, mencela kehormatan orang lain. Sehingga kebaikan-kebaikan kita nanti akan ditransfer kepada orang-orang yang kita zalimi. Kalau urusan belum selesai, dosa-dosa mereka akan ditransfer kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian beliau mengatakan waman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, lambat laun dia akan terjerumus di dalam hal yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yusiku an yarta'a fi. Seperti seorang pengembala yang mengembala ya di area terlarang, dekat area terlarang. Yusiku an yarta'a fi. Ya, hampir saja binatang peliharaannya akan memakan area yang terlarang, rumput area terlarang tadi. Di sini diambil satu kaidah penting oleh para ulama, yaitu apa? Kaidah saddud dzariyah. Apa kaidah saddud dzariyah itu? Membendung segala hal yang menjerumuskan kita kepada keharaman. Membendung segala hal yang menjerumuskan kita kepada keharaman. Jadi hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada sesuatu yang haram, bendung, tutup rapat-rapat. Jangan coba mendekati. Karena kalau kita dekat-dekat, lambat laun kita akan terjerumus. Makanya perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita berzina, Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Allah tidak mengatakan jangan berzina, tapi Allah mengatakan jangan mendekati. Mendekati aja nggak boleh. Berarti segala sarana yang mengantarkan kita kepada keharaman jauhi, tutup rapat-rapat. Makanya termasuk keindahan syariat Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, maka Allah larang juga segala sarananya. Inna Allaha idza harrama syai'an harrama wasailah. Kata para ulama, Allah itu kalau melarang suatu perkara, maka segala sarana yang mengantarkan kepadanya pun dilarang. Allah ketika melarang zina, berarti segala sarana yang mengantarkan kepada perzinaan nggak boleh. Makanya kita dilarang berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, bersepi-sepi, ya nggak boleh. Karena itu sarana. Karena kalau itu diperbolehkan, maka orang akan terjerumus kepada perzinaan. Allah melarang kita minum khamr, makanya nggak boleh minum khamr walaupun cuma nyicipi, sedikit aja nggak boleh. Ya, kenapa? Karena diperbolehkan menyicipi, nah nanti ketagihan, enak ternyata. Nah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pembunuhan, maka segala sarana yang mengantarkan kepada pembunuhan diharamkan. Makanya nggak boleh kita saling bermusuhan, nggak boleh dendam, hasad, iri hati, ya, nggak boleh menodongkan senjata walaupun cuma bercanda, ngeprank, nggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi awalnya cuma guyonan, nanti beneran. Karena itu sarana. Demikian juga ketika Allah melarang kita dari kesyirikan, maka segala sarana yang mengantarkan kita kepada kesyirikan pun ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah. Ini kaidah penting, yaitu kaidah apa tadi namanya? Saddu adz-dzariyah.
Ya, membendung segala pintu yang mengantarkan kita kepada keharaman. Seperti halnya Nabi SAW di sini. Ya, perkara syubhat itu kan sebenarnya belum jelas antara halal dan haram. Tapi Rasulullah ingin menutup. Karena kalau kita menggampangkan masalah syubhat, dekat-dekat masalah syubhat, lambat laun kita akan terjerumus di dalam perkara yang haram. Lalu beliau memberikan contoh. Karena Nabi itu seorang pendidik. Ya, di sini kita perlu belajar dari Nabi bagaimana cara mendidik, mengajar. Beliau tuh kalau menyampaikan sesuatu, beliau kasih contoh. Karena kalau teori terus nggak dikasih contoh, susah memahaminya. Tapi Nabi, Masya Allah, tadi hadis yang pertama setelah beliau menjelaskan tentang kaidah niat, dikasih contoh dengan hijrah. Sekarang pun demikian. Setelah beliau menjelaskan tentang kaidah saddud dzari'ah, dikasih contoh. Apa itu? Seperti seorang pengembala yang mengembala hewan ternaknya di dekat area terlarang. Kalau kita ngembala, tapi ngembalanya dekat-dekat area terlarang. Ya, kalau udah dekat-dekat, ini bahaya. Apalagi ada istilah orang, rumput tetangga lebih hijau. Sawah tetangga lebih hijau nih. Ya, ini menggoda. Akhirnya lambat laun ya kambing kita, sapi kita mungkin akan tergoda untuk makan rumput ya sawah tetangga tadi. Begitu perumpamaannya. Kita pun demikian. Jangan coba-coba mendekati perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang haram. Ya, jauhi sejauh-jauhnya. Karena kalau kita dekat-dekat, lambat laun kita akan terjerumus di dalamnya. Ya. Dan ini penting, kaidah ini penting. Baik kita menghadapi fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, jauhi. Nabi bersabda tentang Dajjal, man sami'a bid-Dajjal falyan'an. Siapa yang mendengar tentang Dajjal, maka hendaknya dia menjauh. Ya, kita kalau dengar syubhat itu dijauhi, fitnah itu dijauhi, bukan malah didekati. Sebagian orang sekarang enggak, ada syubhat malah didengerin. Ya, saya lihat dulu nih. Ya, ucapan Ustadz syubhat ini. Siapa sih katanya bilang syubhat? Ya, tak dengerin dulu, tak saring. Nggak taunya saringannya bolong. Ya, syubhatnya masuk, tapi dia nggak bisa menangkisnya. Makanya bilang, mana ini bagus kok. Nah, sering kan? Maka hati-hati. Ya, hati itu lemah. Hati itu lemah. Syubhat ya kuat menyambar. Hati itu lemah. Maka hati-hatilah dengan hati. Ya, hati-hatilah dengan hati. Baik. Kemudian kata beliau, ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki area terlarang, dan area terlarang Allah adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu batas-batas ya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita mendekatinya. Lalu kata beliau, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahui ya bahwasanya dalam jasad manusia itu ada sekerat daging. Jika dia baik maka seluruhnya baik. Dia rusak maka yang lainnya pun akan rusak. Ini menunjukkan kepada kita faedah penting, yaitu hendaknya bagi kita perhatian dengan masalah hati. Ya, rawatlah hati kita, perhatikan masalah hati kita. Jangan sampai kita peduli dengan badan kita, dengan penampilan kita, pakaian kita, rumah kita, mobil kita, tapi kita nggak peduli dengan hati kita. Padahal hati itu tolak ukur kebahagiaan seorang hamba. Dia adalah raja bagi anggota tubuh kita. Kalau hati ini baik, dia akan menyuruh mata untuk memandang yang baik. Dia akan memerintahkan telinga untuk mendengar yang baik. Dia akan memerintahkan lisan berbicara yang baik. Dia akan memerintahkan kaki melangkah ke tempat-tempat yang baik. Itu kalau hatinya apa? Baik. Tapi kalau hatinya rusak,
sebaliknya. Dia yang memerintahkan mata untuk melihat yang haram. Dia akan memerintahkan telinga mendengarkan yang haram. Dia akan memerintahkan lisan berbicara yang kotor. Dia akan memerintahkan kaki melangkah ke tempat-tempat yang dosa dan maksiat. Makanya ikhwan, penting kita mempelajari atau ikut kajian-kajian tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, ya. Itu penting. Amalan-amalan hati penting. Ibadah mana? Masalah dunia. Nggak ada